Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Nurfadilah dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif terdapat dua landasan ideal dan landasan konstitusional. Landasan ideal yaitu Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional merupakan pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan alinea keempat. Selanjutnya, landasan operasional masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Beberapa saat setelah kemerdekaan dikeluarkan maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945 yang isinya adalah politik damai dan hidup berdampingan secara damai, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain, serta selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada 17 Agustus 1959 atau dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia. Amanat Presiden itu sendiri kemudian dijadikan sebagai garis besar haluan negara berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri. Manifesto tersebut memuat tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek yang tidak terlepas dari sejarah Indonesia sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan. Selanjutnya, masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal. Di antaranya adalah ketetapan MPRS tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. TAP Mars ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah 1. Bebas aktif, 2. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat, dan seterusnya. Selanjutnya, pasca Orde Baru. Pasca Orde Baru atau dikenal dengan periode reformasi yang dimulai dari masa pemerintahan B.J. Habibie sampai pemerintahan SBY secara substantif, landasan operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat melalui ketetapan MPR tentang garis-garis besar haluan negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode 1999 sampai 2004, GBHN ini menekankan pada faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional pada 1997 yang kemudian dapat mengancam integrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan.
Oleh karena itu, GBHN juga menekankan perlunya upaya reformasi di berbagai bidang, khususnya memberantas segala bentuk penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kejahatan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketetapan MPR di atas secara jelas menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, berorientasi untuk kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak segala bentuk penjajahan serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, tujuan politik luar negeri bebas aktif. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Selanjutnya, sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri. Yang pertama yaitu menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif. Yang kedua, ikut serta dalam perjanjian internasional. Yang ketiga, memperbaiki performa penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomat proaktif di sebuah bidang. Meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerjasama regional dan internasional, dan lain sebagainya. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.